Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya, dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tapi Andi Andrean membiarkan Putri memanfaatkannya, itu karena dia ingin memberikannya kepada orang lain. Dan mendapatkan hadiah besar darinya. Itu tujuannya yang sebenarnya. Pergilah ke kamar dulu dan istirahatlah. Aku akan mengurus sisanya. Randy tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan Andi Andrean. Dia mengusap kepalanya dan berkata dengan lembut, "Randy, aku tidak ingin menyerahkan segala urusan kepadamu. Aku juga ingin membantu." Putri menatapnya dengan pandangan meyakinkan dan mengusap kepalanya lagi. "Dengarkan aku," dia berpesan kepada Randy, "jangan sampai terluka dan kembalilah dengan selamat. Aku akan menunggumu Randy." Setelah itu Putri dan mengikuti Dion ke kamar. Setelah melihat Putri naik ke dalam lift, Randy melihat kembali ke Andi Andrean. Dia tersenyum, tetapi tampak meremehkannya. Andi Andrean memberontak dan meraung, "Randy, jangan sok kuat kamu. Tuan mudaku pasti akan membunuhmu hari ini. Tidak ada yang berani bertingkah di wilayah ini selain dia." Randy hanya menatapnya dengan dingin dan menoleh ke Zaidan. "Zaidan, Presiden Sanjaya." Zaidan segera maju untuk menjawab dengan hormat. Randy Sanjaya menambahkan, "Segera buat siaran pers dan umumkan bahwa Sandiga Group tidak akan pernah bekerja sama dengan Andrean Group dan anak perusahaannya. Buat lebih banyak media untuk mempublikasikannya, semakin besar masalahnya, semakin baik." Zaidan mengangguk, "Siap, Presiden." "Randy, siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu membuat Sandiga Group tidak bekerja sama lagi dengan Andrean Group?" Andi melompat dan memaki Randy. Randy menatapnya dengan tajam setajam silet, dan berkata dengan suara dingin, "Hanya dengan nama keluargaku Sanjaya aku bisa melakukannya. Memangnya kenapa dengan nama belakangmu Sanjaya? Ada banyak orang bermarga Sanjaya di dunia. Bahkan jika nama belakangmu adalah Sanjaya, kamu tidak bisa mengalahkan Luan Sandiga." Saat Andi Andrean selesai mengumpat, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Zaidan, manajer umum Sandiga Busan, ditunjuk oleh Luan Sandiga sendiri dan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam industri ini. Dia hanya bertanggung jawab atas perintah Luan Sandiga, yang diketahui semua orang. Tapi saat ini Zaidan sangat menghormati Randy, maksudnya dia sangat patuh kepadanya. Andi Andrean melihat ke arah Randy lagi, menatap Randy untuk waktu yang lama, dan berkata dengan suara gemetar, "Apa? Kamu Tuan Luan Sandiga?" Setelah Andi Andrean bertanya, bagaimanapun juga dia berharap seseorang akan datang dan menjawabnya. Tidak, dia bukan Luan, tapi tiba-tiba Zaidan Nuh datang dan berkata, "Andi Andrean, beliau adalah ketua kami Sanjaya." "Apa ada pertanyaan lagi?" Apa? Dia benar-benar Luan Sandiga, Luan yang bertanggung jawab atas Sandiga Group." Andi Andrean menggelengkan kepalanya. "Aku berharap Tuan Zaidan Nuh menyangkalnya. Dia ini, Randy Sanjaya, hanya kebetulan bermarga Sanjaya. Dia kebetulan bekerja di Sandiga Group, tapi dia jelas bukan pemimpin Sandiga Group, Luan sang legenda." "Iya betul," Zaidan Nuh berkata tanpa ekspresi. Tidak mungkin dia bisa menjadi kekasih Luan Sandiga." Andi Andrean melihat ke arah Randy Sanjaya sekali lagi. Randy hanyalah orang biasa. Dia hanya CEO kecil yang inovatif. Tidak ada kekuatan besar di belakangnya. Bagaimana dia bisa menjadi Luan Sandiga dalam sekejap mata? Jika Randy Sanjaya benar-benar Luan Sandiga, tujuannya bekerja sama dan semua harapannya dengan Sandiga Group akan sirna. Perkataan bahwa dia menyatakan tidak akan pernah bekerja sama dengan Andrean Group. Seketika Andi Andrean kaget dan berkeringat.
Posisinya dalam keluarga Andrean tidak stabil dan dapat digantikan oleh orang lain kapan saja. Berusaha keras untuk bekerja sama dengan Sandiga Group adalah satu-satunya harapannya. Sekarang begitu dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bekerja sama dengan Andrean Group, dia hanya bisa menyaksikan dirinya dibuang oleh ayahnya dan tidak bisa lagi memasuki departemen inti Andrean Group lagi. Bahkan, dia seharusnya berpikir bahwa Luan Sandiga adalah nama terkenal di Asia sebagai penguasa utama ekonomi. Selama bertahun-tahun orang biasa memanggilnya seperti itu, tetapi dia lupa bahwa dia juga harus terkenal. Aura orang yang berdiri di depannya adalah orang yang tidak melakukan apapun selain menghancurkan semua orang. Aura semacam itu jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh presiden kecil teknologi inovatif. Dia memiliki identitas yang berbeda di baliknya. Tapi dia terlalu percaya pada orang bodoh seperti Raka. Karena perkataannya dia tidak pernah berpikir bahwa Randy sebenarnya Luan Sandiga sang legenda penguasa Asia. Tete tutu uwan Randy. Pada saat ini, Andi Andrean lidahnya terasa pahit bahkan lebih pahit daripada makan koptis. Begitu getir sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Randy dengan dingin melirik Andi Andrean, berbalik dan pergi. Andi Andrean ingin mengejarnya untuk memohon ampun, tetapi ketika dia memikirkan apa yang telah dia lakukan, apa dia masih pantas untuk diampuni, bahkan jika dia bisa, Andi, pergi dari sini sekarang, aku akan melihat, apa kamu masih berguna nanti? Andi Andrean menendang orang-orang di sekitarnya, menendang beberapa kaki berturut-turut dan meraung pada orang-orangnya. Dia terlalu syok. Untuk waktu yang lama, Andi Andrean seperti orang kesurupan. Ketika dia datang ke pintu, dia tidak memperhatikan jalannya dan jatuh ke dalam kotoran. Seorang bawahannya datang untuk membantunya, tapi Andi Andrean menendangnya 2 kali. Dia memarahi, keluar, pergi kalian. Siapa yang menyuruhmu datang membantu? Zaidan Nuh menatap Andi Andrean dan memarahi. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Jika keluarga Andrean memutuskan kedudukan Andi Andrean untuk diambil alih, dia tidak akan punya masa depan lagi. Dia saat ini berusia 29 tahun, dia juga lahir di keluarga kaya. Ada 2 kekuatan di dunia ini, yang kedua adalah generasi kedua orang-orang yang memiliki reputasi kotor dan membuat masalah di mana-mana, dan yang pertama adalah Luan Sandiga, yang tenang, tertutup, rendah hati, sangat berprinsip tapi sangat mematikan. Dalam perbandingan seperti itu, Randy jauh lebih baik 10 juta kali daripada Andi Andrean. Putri berdiri di jendela lantai kamar, memegang cincin yang diambilnya, dan matanya tertuju pada salju putih di luar. Seolah-olah ibuku berdiri di luar jendela, tersenyum lembut dan ramah padanya. Lari-lari keluargaku adalah yang terbaik, dan ibuku paling suka lari. Bu, Putri bergegas untuk mengejar ibunya, tapi dia membentur jendela kaca. Rasa sakit membuatnya sadar seketika. Dia sadar bahwa dia berhalusinasi. Putri, Randy membuka pintu dan melihat pemandangan seperti itu. Ketika dia melihatnya menabrak jendela kaca, suaranya suram. Putri mendongak dan tersenyum padanya. Kamu sudah kembali, Randy menatapnya dan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berkata, Put, kamu memilikiku, jadi jangan khawatirkan apapun. Aku tahu itu. Putri mengedipkan mata padanya sambil bercanda. Dia tersenyum, tapi Randy berpikir bahwa hatinya sedang menangis. Dia memeluknya dengan erat. Saat dia memeluknya, suhu tubuhnya terasa dingin, yang membuat tubuhnya sedikit menggigil. Dia benar-benar hebat. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia merasakan kekhawatirannya dari auranya. Putri mendorongnya dengan lembut, Randy, kamu memelukku begitu erat sehingga aku tidak bisa bernapas. Randy mengabaikannya, dan setelah lama berkata, aku akan menemanimu ke rumah duka. Tidak, Putri menolak tanpa berpikir. Randy melepaskannya dan memegang wajahnya. Put, beberapa hal telah terjadi, kamu harus menerimanya. Putri bersedih. Dia takut harapan terakhirnya akan hilang. Dia takut melihat apa yang tidak ingin dia lihat. Tapi Randy juga benar. Sesuatu telah terjadi. Dia tidak bisa berpura-pura bahwa itu tidak terjadi. Dia harus menghadapinya dengan berani.
Ketika aku masih kecil, ibuku sering menyentuh kepalaku dan berkata, "Kamu yang paling berani dan kuat. Saat kamu sudah besar nanti tanpa ibu pun, kamu harus menjaga dirimu sendiri." Sekarang setelah dia dewasa, dia bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik, tetapi dia juga ingin merawat ibunya dengan baik. Pada hari itu, mereka mengatakan bahwa ibu mereka akan pulang bersamanya setelah pulang. Ibu berjanji padanya, tapi kenapa ibu tidak menunggunya lebih lama lagi? Ketika dia tiba di rumah Putri, dia bisa menjemput ibunya. Putri lari. "Ayo pergi." Putri menghirup udara sejuk dalam-dalam dan menatap Randy dan tersenyum. Randy tidak pernah membenci senyum sederhana seperti ini. Dia dapat tersenyum kepada siapapun dengan senyum yang kuat, tetapi di sini, dia hanya ingin dia tersenyum untuknya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.